ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Nah, ini ada pertanyaan, gimana suami saya suka ngebohong? Sebentar ya. Ini cerita tentang curhat. Jangan suami pendamping hidup ya. Gak enak nanti kita ya kan. Kalau nyebut bagaimana kalau istri pembohong. Gini, ini sekarang pakai ilmu tauhid ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau suami itu suka berbohong aja? Apa yang harus dilakukan? Satu, ini siapapun, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak. Yang pertama ya, perbuatan, perkataan buruk dari seseorang itu terjadi dengan izin Allah. Dalilnya At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi izin Allah. Tidak mungkin dia berbohong tanpa izin Allah. Harus dibedakan, ada izin Allah, ada ridho Allah. Dia diizinkan bohong, tapi Allah tidak ridho. Kenapa Allah mengizinkan dia berbohong? Karena dia mau bohong. Sudah bertekad mau bohong, Allah maha tahu pikiran dan hatinya. Kalau Allah izinkan, kejadian itu dia ngebohong, tapi Allah pasti tahu dia bohong, pastilah. Jelas? Diizinkan bukan diridhoi, karena Allah melarang kita bohong. Jadi orang yang bohong nanti akan dapat resiko dari kebohongannya. Satu, hatinya dibuat oleh Allah gelisah, GTA, galau tiada akhir. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Bohong, cabut ketenangan, turunkan oleh Allah penguasa langit bumi, gelisah, takut ketahuan, capek hidupnya, tertekan, sempit. Itu siksaannya, belum nanti ada yang lainnya. Kalau Allah ngebuka, pasti kebuka. Hilang wibawanya, hilang kehormatannya. Orang dibuat tidak percaya lagi kepada dia. Kalau bohong tidak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa. Kalau Allah mau buka, buka. Kalau Allah tutupi, tutupi. Sekarang banyak kita juga bohong, masih ditutupi oleh Allah. Tapi kalau waktunya Allah membuka, kebuka. Jadi kita harus yakin ini izin Allah. Yang kedua, bagaimana kita harus ridho dengan ujian ini, bukan ridho dengan kebohongan orang. Bahwa ini lagi diuji nih kita nih dengan pendamping hidup yang ngebohong, dan kita tahu, ya Allah, ini saya terima ujian ini. Dan nggak diterima juga, udah terjadi. Ingat teori Benyut, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, tuk. Saya tidak terima. Nggak mungkin.
Itu udah ada tanda terimanya, benyut ya. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Kan ini izin Allah menimpa. Kita tidak mau dibohongin, tapi udah terjadi. Ini ujian. Ya Allah, saya terima ujian ini. Kenapa Allah menguji? Bisa jadi untuk menggugurkan dosa. Karena kita juga pernah bohong dulu waktu SMP, Darmaji, Dahar 5 di aku hiji ya. Kita bohong, ke ibu bohong, ke bapak bohong, ke anak bohong. Anak-anak mau permen enggak mau? Ibu bohong, biarin, dicatat. Oh iya, enggak ada, walaupun permen kuaci. Tahu kuaci? Ibu punya kuaci mana? Enggak ada. Ibu bohong. Dicatat walaupun kuaci. Atau anak kuaci. Enggak ada yang gitu ya. Semuanya ada balasannya. Jadi jangan sibuk dengan suami pembohong, tapi ya Allah, Engkau mengingatkan saya atas kebohongan saya. Astagfirullah, ampun ya Allah. Jadi penggugur dosa. Sakit. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, kepahitan. Nih ya. Allah tahu tidak yang ngebohong? Tahu. Semuanya Allah tahu ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Daun jatuh saja tahu, masa aki-aki ngebohong nggak tahu ya kan? Aki-aki dunia kami ya. Siapapun yang bohong Allah tahu. Jadi tidaklah seorang muslim ditimpa ma'isu muslimah min nasobin wala wasobin, ditimpa lelah, cemas, penyakit, gundah, sedih, gangguan, kesusahan, hatta syaukati yusyakuha, hingga duri yang menusuk, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Sedih, tuh saya sedih sebagai seorang istri dibohongin, pilu. Nah, sedih ini penggugur dosa. Jadi ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan disakitin. Kita tobat, pedihnya ini juga penggugur dosa. Apalagi hikmahnya, nah, ada kalanya kita mau naik derajat nih, sang istri ini mau naik derajatnya, tapi ibadahnya enggak cukup, sholatnya kurang khusyuk, sedekahnya juga tak seberapa, ngajinya belum banyak, tapi Allah akan mengangkat. Nah ini pengangkatnya, karena pahala sabarnya bisa mengangkat derajat. Apalagi, nah yang kelima, siapa tahu kejadian ini dirancang Allah bisa membuat berubah. Istri jadi evaluasi diri, jadi tahajud, jadi jaga lisan, jadi tidak pernah bohong, jadi sibuk berzikir, berubah gara-gara suami ngebohong. Tapi jangan nunggu dibohongin dulu baru berubah ya. Tapi kalau ada yang tidak enak, ini biasanya jadi jalan perubahan. Banyak orang yang jadi baik gara-gara ditimpa kepahitan.
Dulu ada yang dililit hutang habis-habisan, udah itu istrinya kena kanker otak atau apa, gangguan di otaknya. Suaminya tuh benar-benar jadi ahli masjid, merintih ke Allah. Justru musibah itu yang menjadi kebaikan. Halo. Jadi harus bagaimana dong? Makanya kalau sudah seperti itu, bagi istri atau suami yang dibohongi, sikap tadi dasarnya tadi di hati. Lahirianya bagaimana? Tetap jaga adab dan akhlak. Jangan jadi kasar, jangan jadi bengis, jangan membalas jadi dibohongin lagi. Jadi turun dong derajatnya. Seperti gini ya, kita seorang muslim dihina dengan perkataan yang hina. Kita sudah dimuliakan Allah dengan menjadi seorang muslim. Nah, orang yang menghina, dia punya standar rendah, makanya hina, menghina. Lalu kita menghina lagi, turun dong kita, ketarik jadi hina. Nggak boleh. Kalau kita sudah dimuliakan Allah dengan Islam dan iman, lalu ada orang yang berkata tidak baik kepada kita, jangan turun. Jelas? Kalau kita melakukan hal yang sama, jadi turun, jadi levelnya sama. Tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW dihina, difitnah, dicaci, ajeg saja kemuliaannya, bahkan nambah. Gara-gara dihina ketahuan kesabarannya. Nggak ada yang menghina kita, nggak ketahuan kesabaran kita. Benar? Kalau ada orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia kasar, kita kasar lagi. Dia menghina, kemudian kita hina lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain pesantren kalau hanya bisa meniru kejelekan? Kalau orang bisa ngomong jelek, itu pilihan dia, balik ke dirinya sendiri. Kita harus pilih perkataan yang disukai Allah, dan itu yang balik ke kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila orang-orang jahil itu berkata yang tidak baik, kita katakan perkataan yang mengandung keselamatan. Yang balik ke kita bukan perkataan dia, perkataan kita sendiri. Makanya kalau ada yang nyebut, "Hei, monyet lu," gimana jawabannya? Baru tahu ya, nggak boleh begitu. "Hei monyet lu," gimana jawabannya? Lu siapa? Nggak boleh. "Hei monyet lu," ayo gimana jawabannya? "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." Dia kepaksa ngejawab. Nah, tetap jaga adab, jaga akhlak. Kemudian ini jengkel nih, tetap sikapi dengan baik, kata-katanya tetap sopan, jangan ngebanting pintu, karena engselnya udah rusak, nanti ketimpa. Nah, di sini nih hebatnya, itu ngasih kebohongan, kita tetap ngasih kemuliaan. Dua, doa. Karena kita tidak bisa menguatkan diri dan mengubah orang lain selain Allah. Gimana doanya? Yang semalam ini ada satu doa dalam Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran. Ini pendek nih, suka doa ini, cuman nggak hafal. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana
muslimin. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami. Rabbana itu Tuhan kami, kalau Rabbi Tuhanku, ya. Afrig alaina sobron, limpahkan kepada kami kesabaran. Watawaffana, dan wafatkan kami dalam keadaan berserah diri sebagai Islam. Ada lagi, Allahumma alif baina qulubina. Ini supaya tetap dipersatukan hatinya. Ingat, yang bisa membulak-balik hati suami, yang bohong itu ya adalah Allah. Kita minta kitanya sabar, kita minta yang berperilaku kurang baiknya diubah oleh Allah. Kalau mau yang ringkas, doanya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kita jadi sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya kita membantu pendamping hidupnya berubah kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian apalagi? Bicara baik-baik, menasehatinya tetap dengan lemah lembut. Ingat ya, ketika Nabi Musa bertemu dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu manusia melampaui batas, keji. Tapi perintahnya qaulal layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kalau ke Fir'aun saja lemah lembut, masa pendamping hidupnya dikasarin. Gini ya, ada yang ke orang lain sopan, tapi ke orang tuanya sendiri tidak sopan. Ada bapak-bapak yang ke tamu sopan, tapi ke istrinya sendiri kasar, ketus. Ada yang ibu-ibu sama teman-temannya sopan, baik, ke suami sendiri bengis. Aneh. Yang paling berhak mendapatkan akhlak terbaik itu yang di rumah, yang diamanahkan oleh Allah. Gak masuk di akal ke orang lain sopan. Bahkan ada seorang ibu-ibu pernah nangis bilang gini, ini suami saya itu ketika ada tamu yang tidak dikenal, Bu, beresin rumah, itu ada tamu tuh, kalau Bapak belum kenal, cepat siapkan makanan yang enak, yang ramah ya. Tamunya belum dikenal, disikapi dengan segitu bagus akhlaknya. Kenapa istrinya yang sudah bertahun-tahun mendampingi malah disikapi dengan akhlak yang tidak baik? Ke tamu harus sopan, ke yang di rumah harus lebih sopan. Benar? Makanya khairukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baikmu kamu sekalian, kamu yang paling baik kepada keluarganya. Dan nggak ada tuh suami istri yang sempurna ya. Masih ingat tidak yang suami lelaki nggak nikah-nikah, suami umur 90 tahun. Kenapa sih kakek tidak mau nikah? Kata siapa? Kakek tidak mau nikah. Kakek tuh pengen nikah. Enggak gini-gini amat sih ngomongnya. Kakek tuh pengen nikah. Kenapa tuh enggak nikah? Sebab kakek lagi nyari wanita yang sempurna. Masa dari manusia teh berapa sih? 7 miliar ya? Masa dari 3,5 miliar wanita nggak ada yang sempurna kek? Ada sih. Tuh, kalau ada, kenapa kakek nggak nikah sama dia? Dianya nyari yang sempurna, jadi nggak mau sama saya. Ngerti tidak? Ini dalam nih.
Kita harus siap menerima kenyataan manusia itu tidak ada yang sempurna, cuma Rasul yang sempurna. Jadi siap aja, dan jelek sekarang belum tentu jelek besok lusa. Berapa banyak yang gara-gara dosanya tobat nasuha dan melesat jadi lebih baik daripada kita. Berkatalah dengan lemah lembut. Dan ada satu lagi, jangan fokus kepada kebohongannya, fokuslah berbuat baik, karena kebaikan kita disukai Allah dengan ikhlas. Allah yang mengubah, bukan kita yang mengubah. Makanya kalau fokus kepada kebohongannya jadi sakit hati. Nah, kecuali sampai kepada titik yang kebohongannya jadi kezoliman, Islam memberikan jalan keluar yang adil. Tapi lakukan tanpa dengan semangat permusuhan, kedendaman, kebencian. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن